Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Ratnasari, NIM 872031500067, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Perekonomian Internasional, dosen pengampu Ibu Irfia Eriza, MPD. Sumber dan metode pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atau transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Sumber pembiayaan internasional di sini ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama, pasar berjangka atau forward market. Yang kedua, aspek financial feasibility studies. Yang ketiga, produk kredit komersial. Yang keempat, pembiayaan perdagangan luar negeri. Biasanya selalu diikuti dengan masalah atau sumber dan metode pembiayaan. Dan yang kedua, sistem pembayaran internasional. Pada umumnya, sumber-sumber pembiayaan dalam transaksi bisnis internasional terdiri atas sebagai berikut. A. Sumber dana. Sumber dana sendiri dari pembeli atau import. Sumber dana berupa kredit dari penjual atau eksportik. Sumber dana dari pihak ketiga, terutama dari lembaga keuangan, bank, dan non-bank. Sumber pembayaran internasional. Sistem transaksi internasional sering disebut dengan sistem pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Apa saja sistem pembayaran internasional? Sistem pembayaran internasional antara lain cash in advance, prepayment, advance payment, open account, letter of credit, draft, vessel, commercial bill of exchange, konsignasi maksud saya, private compensation. Mengapa harus ada pembayaran internasional? Beberapa manfaat neraca pembayaran internasional antara lain untuk mencatat seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara antara penduduk sebuah negara dengan penduduk negara lain untuk mengetahui informasi struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Cara-cara pembayaran internasional. 7 alat pembayaran internasional. Yang pertama, kontan atau tunai, full bodied money. Yang kedua, telegraphic transfer atau cable order, vessel atau bill of exchange. Yang keempat, letter of credit atau LC, check, CQ. Yang keenam, emas. 7, kompensasi pribadi. Apa itu alat pembayaran perdagangan internasional? Valuta asing merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Valuta asing yang banyak dipakai biasanya merupakan mata uang suatu negara yang memiliki peranan ataupun kendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di seluruh dunia. Dalam metode ini, importir harus melakukan pembayaran di awal kepada eksportir sebelum barang-barang tersebut dikirimkan. Keuntungannya di sini adalah eksportir bisa mendapatkan sejumlah uang untuk mempersiapkan barang ekspornya. Metode pembayaran yang terbaik untuk digunakan dalam ekspor. Metode LC jelas yang paling sering digunakan dalam transaksi ekspor karena memiliki resiko yang seimbang antara eksportir dan importir. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena saya masih dalam proses belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.